logistik itu sangat penting, terutama untuk UMKM atau para pebisnis yang sedang mengembangkan sayapnya atau mau scale up bisnisnya. Karena kalau bicara bisnis tentunya bukan cuman distribusi di lokal area, tapi kan negara kita kepulauan ya, banyak daerah-daerah yang tentunya membutuhkan barang-barang atau produk-produk dari para pelaku usaha ini. Sebenarnya negara kepulauan ini boleh dibilang challenge, boleh dibilang opportunity juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan negara kepulauan ini sebenarnya tidak banyak pemain logistik, terutama dari luar ya, yang bisa masuk ke Indonesia. Karena landscape-nya sangat berbeda. Kalau di luar mungkin mereka lebih banyak infrastruktur udah jadi, udah gampang. Jadi siapapun yang bermodal besar bisa masuk sebagai pemain dari luar gitu ya. Tapi kalau Indonesia agak beda. Halo Sobat Bisniswa, selamat datang kembali di podcast dari Redaksi Swa, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, leadership, branding, entrepreneurship, dan segala aspek bisnis lainnya. Saya Jihan Kafi, redaktur dari Majalah Swa yang akan menemani dalam episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menarik, yaitu logistik tidak lagi sebagai back-end, bagaimana peran Lion Parcel sebagai enabler pertumbuhan bisnis di Indonesia. Nah, kita udah beruntung banget, udah boleh diundang langsung ke markas Lion Parcel di Kedoya, Jakarta, bersama dengan Bapak Arief Wibowo sebagai Chief Sales Officer Lion Parcel. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik ya, Pak ya? Baik. Ya. Baik. Terima kasih, Pak, udah mengundang SWA untuk mampir ngobrol-ngobrol di sini, Pak, sama Bapak. Ya, seiring kita ketahui juga bagaimana bisnis di Indonesia ini terus berkembang dan terus bertumbuh, tentu tidak lepas dari peran logistik di belakangnya. Tapi kita tidak lagi melihat logistik itu sebagai pemain di belakang, tapi bagaimana dia juga menjadi enabler bagi pertumbuhan bisnis di Indonesia, baik UMKM, B2B, sampai e-commerce, itu tentu peran logistik besar banget. Nah, kita pengen membahas nih bagaimana Lion Parcel ini bisa menjadi enabler bagi bisnis-bisnis di Indonesia. Baik, Pak Arief mungkin bisa ceritain nih Pak, gimana sih Pak sejauh ini peran Lion Parcel nih melihat pertumbuhan bisnis ya, baik skala UMKM, enterprise, itu di level mana sih Pak UMKM, maksudnya bisnis itu perlu melihat logistik sebagai titik pentingnya mereka gitu Pak, crucial point-nya Pak. Ya, mungkin kalau logistik itu sangat berperan erat dengan para pelaku bisnis ya. Jadi kalau pelaku bisnis itu kita segmenkan. Jadi ada yang B2B, ada yang levelnya UMKM gitu ya. Nah, pada saat kita dealing dengan B2B biasanya mereka lebih mature. Tapi kalau kita bicara UMKM, nah ini yang perlu kita support sebenarnya. Karena UMKM itu belum menganggap logistik sebagai salah satu support utama mereka. Berbeda dengan halnya dengan para pelaku B2B ya, yang sudah lebih mature dalam supply chain-nya. UMKM ini masih perlu kita didik lah istilahnya, kita edukasi supaya mereka bukan cuma melihat logistik sebagai supporting dalam hal harga yang murah saja, karena logistik ini akan berperan sangat penting dalam pertumbuhan bisnis mereka. Kita juga tahu Pak bahwa peran logistik itu udah disebut sebagai urat nadi ya Pak, bisnis modern. Bagaimana sih Pak bisnis ini harus melihat logistik sebagai aspek penting, dan apa sih Pak kesalahan umum yang masih dipersepsikan gitu ya oleh bisnis terhadap aspek sektor logistiknya mereka sendiri? Iya, seperti yang pada umumnya terjadi, mereka cuma melihat logistik sebagai supporting nomor sekian dari bagian bisnisnya, padahal logistik itu sangat penting, terutama untuk UMKM atau para pebisnis yang sedang mengembangkan sayapnya atau mau scale up bisnisnya. Karena kalau bicara bisnis tentunya bukan cuman distribusi di lokal area, tapi kan negara kita kepulauan ya, banyak daerah-daerah yang tentunya membutuhkan barang-barang atau produk-produk dari para pelaku usaha ini. Nah, logistik inilah yang menjembatani supaya barang-barang tersebut bisa sampai ke daerah-daerah tersebut. Jadi kalau menurut saya memang logistik ini peran urat nadi dari suatu pelaku bisnis itu sangat benar sekali gitu ya.
bukan cuma harga yang murah, tapi soal servis yang baik sangat berperan penting dalam logistik di Indonesia. Kita punya landscape sangat berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia itu banyak kepulauan, banyak daerah remote yang infrastrukturnya belum matang lah, kita sebutnya seperti itu. Jadi teknologi di Indonesia dan infrastruktur ini saling berbalap-balapan nih. Kalau kita udah tahu mungkin ya, kalau mungkin zaman dulu kita punya teknologi mungkin dari handphone masih sampai level tier 1, tier 2. Sekarang sinyal itu udah sampai level mungkin tier 4 gitu. Tapi apakah infrastrukturnya udah sampai ke sana? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Karena begitu ada belanja di daerah pelosok, terus kita nggak bisa ngirim, itu jadi problem tuh biasanya. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa perkembangan teknologi ini harus didukung oleh infrastruktur supaya logistiknya bisa jalan gitu. Menurut pengalaman dari Lion Parcel sendiri Pak, melihat bisnis di Indonesia dan juga dukungan dari Lion Parcel terhadap berbagai bisnis ya Pak, dari enterprise sampai UMKM, bagaimana sih Pak kualitas dari logistik ini sendiri berpengaruh terhadap tadi branding, quality, terus sampai dari loyalitas pelanggan, repeat order, itu dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya sangat besar kalau boleh saya jawab secara langsung ya. Cuman sekali lagi kita punya landscape ini sangat unik dan sepemahaman saya itu belum ada satu logistik yang benar-benar jago di Indonesia mengcover seluruh Indonesia. Okay. Jadi kalau kita melihatnya nih ya dari pelaku logistik, itu ada daerah-daerah yang logistik A kuat, ada daerah-daerah tertentu yang logistik B-nya kuat gitu. Jadi pelaku usaha ini sebenarnya harus jeli dalam memilih logistiknya, bukan cuma harga murah tapi pelayanan. Karena pelayanan ini kalau bagus, dia punya customer akan repeat order. Komplain turun gitu. Walaupun belum tentu memang harganya bisa lebih murah. Kita nggak sebut harga murah lah, kita sebut harga kompetitif. Karena harga kompetitif itu akan berbanding lurus dengan servisnya. Kalau harga murah tapi servisnya juga jelek, itu akan merusak brand mereka. Brand yang rusak namanya itu akan menghambat pertumbuhan bisnis. Itu. Ya, ini berbicara tadi efisien, harga-harga murah. Bagaimana sih Pak mereka ini pelaku usaha ini melihat logistik itu sebagai aspek penting, jadi realitasnya itu melihat logistik tidak bisa ditawar-menawar gitu Pak, tidak trade off gitu. Bagaimana mereka melihat ini jadi dianggap kesampingkan sehingga tadi delivery terhadap produk dan service itu tetap on point gitu. Ya, jadi kalau pelaku enterprise atau B2B biasanya mereka lebih mature cara berpikir. Mereka nggak mengedepankan harga, mereka mengedepankan itu pelayanan. Karena mereka punya satu supply chain yang sudah terukur. Sehingga SLA atau kita sebutnya waktu tibanya paket di daerah tertentu itu harus tepat waktu gitu. Berbeda halnya dengan pelaku UMKM. UMKM itu lebih cenderung memilih harga yang murah gitu dan mengorbankan tanda kutip SLA-nya tadi gitu. Makanya kita di Lion Parcel itu punya banyak produk. Produk yang banyak ini didasarkan oleh segmentasi tadi. Kalau pelanggannya punya tipikal customer yang tidak butuh waktu yang cepat, kita punya produknya dengan harga yang kompetitif. Kalau dia punya urgensi terhadap waktu, kita punya produknya juga, gitu. Bisa di-share Pak, sejauh ini segmen-segmen apa aja sih Pak yang udah dilayanin oleh Lion Parcel tadi Pak? Yang mereka cenderung mungkin mengejar waktu cepat, atau mungkin beberapa segmen yang cukup bisa menerima gitu, tidak harus cepat tapi tetap harus delivery-nya tetap tepat gitu. Iya, kalau yang sangat concern terhadap pelayanan biasanya memang B2B gitu ya. Kalau boleh saya mention itu biasanya di industri farmasi. Industri farmasi itu berhubungan dengan pengiriman obat-obat yang dibutuhkan oleh manusia, terutama orang-orang sakit. Sehingga ketepatan waktu itu sangat krusial. Yang kedua, misalnya kalau memang di beberapa industri itu butuh launching produk. Launching produk ini sangat terkait dengan marketingnya dari industri tersebut. Misalnya mau launching produk A di tanggal sekian, itu barangnya harus sudah sampai sebelum tanggal launching. Nah, dia akan concern sekali terhadap waktu. Gitu. Kalau UMKM biasanya mereka berjualan di marketplace atau di social commerce. Nah, itu punya SLA-nya tersendiri dari kita punya produk
udah ada tuh misalnya reguler 1-2 hari atau 3-4 hari. Jadi produk yang kita tawarkan itu sudah ada SLA-nya. Jadi pelanggan tinggal pilih yang cocok dengan mereka tuh yang mana gitu. Iya. Nah, kita memang sangat unik di Line Parcel. Mungkin kalau boleh saya mention satu-satunya perusahaan logistik yang punya chief experience itu baru di Line Parcel gitu. Jadi kenapa kita sangat concern dengan experience ini? Kalau di perusahaan lain cuman customer service yang mungkin konotasi orang customer service itu apa sih, call center dan segala macam gitu ya. Tapi kalau di kita beda, kita ada customer experience. Jadi kita sangat memperhatikan experience dari pelanggan-pelanggan kita. Bukan cuman dalam hal menghadapi komplain atau angkat telepon komplain doang gitu. Tapi kita perhatikan journey-nya dari first mile, middle mile sampai last mile. Itu berlaku di corporate, B2B, Berlaku dan juga di semua. retail ya Pak ya? Betul. Bagaimana sih Pak, tadi bisa di-elaborate lagi, experience itu penting buat customer, tapi juga bisa dipenuhi gitu oleh Line Parcel sendiri. Ya, experience tadi, makanya kita punya produk ini, kita pada saat kalau kita mau launching produk itu biasanya kita ada research market dulu. Kita gali sebenarnya customer ini butuhnya apa sih. Sehingga kita bisa track down nanti produknya berdasarkan kebutuhan market. Pada saat market itu sudah bisa menerima produk yang kita buat berdasarkan kebutuhan mereka, itu kan lebih mudah gitu. Nah, journey dari setiap produk ini sangat kita pantau. Setiap bulan mungkin kita akan review terhadap produk-produk kita. Apakah ada pertumbuhan atau penurunan, dan complaint rate rasionya juga kita perhatikan gitu. Daerah-daerah mana yang sering terdampak terhadap komplain misalnya, atau yang experience kurang bagus gitu. Kita cek semuanya. Kita tracking itu bukan cuma dari call in dari komplain, kita tracking dari sosial media, dari mention-mentionnya itu kita cek semua. Boleh di-share juga Pak, bagaimana sih diferensiasi dari Line Parcel ini terhadap B2B service-nya gitu Pak ya? Apa aja sih yang kuat dari Line Parcel sehingga mungkin pelaku usaha tadi, level enterprise sampai UMKM tuh menjadikan Line Parcel sebagai bisnis partner mereka? Ya, kalau Line Parcel memang agak unik ya. Kita ada di bawah satu grup besar namanya Lion Group ya. Jadi kita disupport sekali oleh grup kita terkait penerbangannya menggunakan semua maskapai penerbangan dari Lion Group gitu. Semua. Jadi setiap pengiriman barang dari satu kota ke kota lain yang menggunakan pelayanan udara itu pasti menggunakan armadanya Lion Group. Nah, pada saat penggunaan armada ini kita utilisasi semua pengiriman kita atau paket-paket kita sehingga bisa tiba lebih tepat waktu. Berbeda dengan mungkin perusahaan yang sejenis ya, yang tidak punya advantage seperti kita. Gitu. Sehingga makanya tadi saya mention kenapa ada perusahaan farmasi yang banyak bekerja sama sebagai customer corporate kita, karena kita bisa menjanjikan ketepatan waktu, ketepatan dan kecepatan, gitu, yang mungkin belum bisa dimiliki oleh perusahaan yang lain. Oke, jadi armada dari Lion Group sendiri diutilize ya Pak ya? Betul. Dengan parcel dan penerbangannya itu bisa juga mengirimkan ya tadi? Iya. Logistik dari kebutuhan dari masing-masing corporate. Gitu. Iya. Ya kalau armada dari Lion Group kan sampai ke daerah yang remote sudah ada. Kita ada penerbangan perintis di sana. Gitu. Makanya sangat mudah tanda kutip untuk kita utilize cargo space-nya mereka gitu. Untuk armadanya ini Pak, seberapa besar sih Pak sejauh ini dan cakupannya udah mencapai mana? Kalau armada itu kita sangat tergantung dari Lion Group ya. Mereka punya seasonal juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya Lebaran tuh armadanya biasanya akan banyak tuh penerbangannya. Tapi kalau kayak kemarin contoh bulan puasa armadanya akan dikurangi gitu. Jadi tapi sekali lagi kalau melihat dari trennya utilisasi kita setiap tahun semakin bertumbuh di Lion Group. Gitu. Artinya masih banyak sebenarnya market yang bisa kita garap di dunia logistik yang ada di Indonesia ini. Ya, pemirsa. Jadi kita udah makin paham ya Pak, bagaimana sih Lion Parcel ini mendukung bisnis tadi dari level UMKM sampai enterprise dalam perannya di logistik masing-masing industri itu sendiri. Jadi kita nggak lagi melihat sektor logistik sebagai aspek di belakangnya, tapi juga menjadi aspek penting untuk melihat bisnis sebagai pertumbuhan usaha mereka sendiri. Kita akan lanjut lagi di
segmen berikutnya setelah break yang satu ini. Kirim paket ringan pakai mini pack. Mini pack kiriman khusus untuk paket ringan. Kirim paket ringan pakai mini pack. Mini pack kiriman khusus untuk paket ringan. Kirim paket ringan pakai mini pack. Mini pack kiriman khusus untuk paket ringan. Kirim paket ringan pakai mini pack. Mini pack kiriman khusus untuk paket ringan. Ya, Sobat Bisniswa, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama Pak Arief Wibowo, Chief Sales Officer Lion Parcel. Pak, melanjutkan perbincangan kita nih Pak, bagaimana sih Lion Parcel ini berperan itu nggak cuma sebagai vendor logistik ya Pak, sebuah layanan logistik bagi kliennya gitu, tapi menjadi sistem keseluruhan dari operasional mereka itu Pak. Ya, jadi kalau kita mau engage sama satu calon customer, itu biasanya kita nggak langsung jualan harga gitu ya. Karena kita sangat sadar bahwa setiap industri ya itu punya keunikan tersendiri. Sehingga yang kita cari tahu adalah sebenarnya kebutuhan mereka. Sehingga dari kebutuhan yang mereka share, nanti kita bisa tahu mereka cocoknya dengan layanan yang seperti apa sih. Gitu. Jadi kalau kita bicara korporasi, pasti kita bicara solusinya dulu, baru harga kemudian gitu. Yeah. Karena kalau harga duluan, ya harga kan relatif ya, mahal murahnya ya, dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Yeah. Gitu. Jadi kita lebih concern terhadap kebutuhannya, sehingga nanti kerjasama kita itu bukan cuma seperti sebagai vendor aja, tapi kita sebagai solution maker buat mereka. Nah, pada saat kerjasama kedua perusahaan industri udah seperti itu akan lebih matang lagi nanti. Kita bisa memberikan solusi setiap permasalahan mereka, jadi mereka akan lebih welcome juga gitu. Bukan cuma sekedar ya tadi taruh harga terus jadi customer gitu ya. Itu mungkin zaman dulu banget lah kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu sangat banyak kebutuhan yang perlu digali dari setiap corporate, dan setiap corporate itu pasti unik, sehingga penanganannya. Makanya di situ dengan kita udah sadar bahwa setiap corporate unik, kita di sini ada namanya tim B2B. Nah, tim B2B ini yang nanti akan mendampingi tim sales kita, kayak semacam business development-nya lah, gitu, business solution. Sehingga pada saat ketemu customer nanti kita akan jahit itu, nanti setiap requirement-nya, kebutuhannya, nanti kan kita hasilkan solusi yang tepat buat mereka. Gitu. Sejauh mana sih Pak proses merancang solusi itu bisa sesuai dengan masing-masing kebutuhan industri itu Pak? Maksudnya timeline-nya gitu. Ya, prosesnya itu bisa ya tadi memenuhi kebutuhan klien dan juga bagaimana di belakang layar dari Lion Parcel itu sendiri. Iya, pada saat meeting pertama mungkin kita lebih banyaknya bukan cerita tentang Lion Parcelnya, tapi kita lebih banyak melihat mereka menggali, iya. Sebenarnya pain point dari mereka apa sih? Karena tiap industri punya pain point beda-beda. Ada yang pain point-nya masalah kecepatan, ada yang pain point-nya masalah network-nya, gitu. Ada yang pain point-nya masalah ya harga juga mungkin jadi pain point buat mereka. Karena setiap company setahu saya dituntut setiap tahun untuk mereduce cost, gitu. Sementara di Indonesia punya cost logistik itu masih cukup tinggi ya. Ya, jadi di situ kita nanti akan merancang atau menjahit solusinya. Kira-kira yang tepat buat mereka tuh bagaimana gitu. Dengan harga yang tadi saya bilang kompetitif sebenarnya. Karena kalau harga kompetitif itu biasanya lebih make sense lah. Dibilang mahal ya enggak karena solusinya cocok gitu ya. Dibilang murah juga enggak gitu. Iya. Lalu Pak, setelah tadi merancang solusi bersama dengan klien, seberapa dalam sih Pak peran Lion Parcel ini dalam value chain logistik mereka itu? Apakah sudah juga membantu dalam perencanaan bisnis mereka? Sejauh mana? Apakah ada sebatas distribusi? Iya. Bagaimana sih? Biasanya kalau perencanaan bisnis itu masih di-handle oleh customer ya kita. Cuman kita ada satu unit yang sebutnya fulfillment lah. Biasanya fulfillment ini dibutuhkan oleh mereka yang kekurangan gudang, gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi.
barang-barang jadinya ready to ship-nya itu ditaruh di gudang kita. Nah, siap kali ada order kita tinggal distribusi aja gitu. Sehingga mereka cuman memikirkan masalah penjualan, tapi masalah order, masalah stok outnam itu semua ada dikerjakan oleh tim unit bisnis kita yang namanya Lilo, fulfillment kita gitu. Lalu kemudian nanti distribusinya baru menggunakan line parcel gitu. Ya, ya. Terus kita berbicara tentang challenge gitu Pak, di Indonesia ini kan negara kepulauan yang begitu besar dan terpisah ya antar pulau. Bagaimana Lion Parcel melihat challenge ini Pak? Dan apa saja sih yang mungkin menjadi concern bagi Lion Parcel untuk ke depannya? Ya, sebenarnya negara kepulauan ini boleh dibilang challenge, boleh dibilang opportunity juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan negara kepulauan ini sebenarnya tidak banyak pemain logistik, terutama dari luar ya, yang bisa masuk ke Indonesia. Karena landscape-nya sangat berbeda. Kalau di luar mungkin mereka lebih banyak infrastruktur udah jadi, udah gampang. Jadi siapapun yang bermodal besar bisa masuk sebagai pemain dari luar gitu. Tapi kalau Indonesia agak beda gitu. Pemain-pemain asing itu agak kesulitan untuk bermain di Indonesia. Yang paling paham dengan landscape kita adalah pemain-pemain lokal ini gitu. Tantangannya adalah tentu infrastruktur gitu. Infrastruktur ini sangat menentukan. Kalau masalah pesawatnya sih gampang ya. Selama ada bandara, barangnya kalau dikirim pakai Lion Parcel pasti bisa nyampe. Tapi dari bandara sampai ke tangan customer atau end customer, ini yang menjadi challenge. Apakah infrastrukturnya sudah ready atau belum? Sehingga kalau infrastruktur udah ready, kita nggak perlu banyak pindah tangan gitu. Bisnis logistik ini kan bisnis pendistribusian barang. Semakin banyak tangan atau semakin banyak proses handover di jalan, itu resiko terhadap kehilangan, kerusakan itu semakin tinggi gitu. Nah, kita mau coba minimalisir proses perpindahan barang ini semakin sedikit, seamless gitu bahasanya. Nah, itu harus didukung oleh infrastruktur yang baik juga tentunya. Tadi Bapak sebut kekuatan Lion Parcel tadi di udara ya Pak ya. Lalu di darat ini sendiri apa aja Pak yang udah dilakukan dan akan dikembangkan lagi? Ya, jadi kalau pengiriman darat ini kita lihat juga potensinya besar, terutama di Jawa dan Sumatera, karena infrastrukturnya sudah semakin berkembang ya, semakin berkembang setiap tahun sehingga alternatif pengiriman udara itu bisa tergantikan oleh darat, gitu, karena infrastruktur jadi, gitu ya. Kalau dulu kirim ke Sumatera harus pakai udara supaya bisa lebih cepat, sekarang karena infrastruktur daratnya udah bagus, lebih baik, kecepatannya bisa diakomodir oleh pengiriman darat, gitu. Dan harganya tentu pasti kalau darat lebih murah. Makanya di Lion Parcel juga selain pengiriman lewat udara, kita juga ada pengiriman lewat darat untuk operasionalnya ya, gitu. Paket-paket besar di atas 10 kilo biasanya kita kirim menggunakan armada darat kita, gitu. Dan armada darat itu udah kekuatannya juga udah tinggi ya Pak? Sudah lumayan mengokupansi di Jawa dan Sumatera. Itu kita lagi mau coba kembangkan di luar Jawa Sumatera. Cuman tadi kita masih tunggu-tunggu dengan infrastruktur juga. Karena kalau infrastruktur belum siap, cost-nya juga akan mahal. Sejauh ini paling kuat di daerah mana Pak Lion Parcel? Pengiriman udara darat. Untuk sektor bisnis B2B-nya Pak? Sektor bisnis B2B yang pasti di luar Jawa. Karena para customer kita juga aware bahwa kita tuh kuat karena didukung oleh armada Lion Group. Jadi pengiriman ke luar Jawa, misalnya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sulam Papua kita sebutnya gitu ya, daerah Indonesia Timur lah. Itu pasti menggunakan Lion Parcel. Harga kita sangat kompetitif, kecepatan kita juga sangat bisa diandalkan gitu. Sehingga mereka suka pakai kita, terutama yang korporasi atau enterprise. Kemudian Pak Arif sendiri melihat bagaimana sih perusahaan-perusahaan ini memandang logistik tadi bagian dari operasional mereka, apakah mereka sudah sangat aware gitu Pak dalam melihat seperti layanan dari Lion Parcel ini? Iya, mereka setiap tahun semakin aware lah, semakin aware. Jadi pengalaman kita tuh ada beberapa korporasi yang mencoba menggantikan Lion Parcel lah. Ini kalau boleh saya sharing sedikit, karena masalah harga, gitu. Ya kita kan nggak bisa paksa juga ya. Tapi at the end mereka akhirnya balik lagi ke kita karena ada komplain usernya gitu. User ini yang sangat memperhatikan tentang kualitas layanan gitu. Pakai Lion Parcel cepet sampainya,
gitu. Pakai yang ini kok beda, harganya lebih murah sih tapi lebih lama gitu. Nah, kita sangat menjaga tadi konsistensi masalah pelayanan selain harga yang kompetitif sehingga semua produk kita tuh bisa diterima di masyarakat. Ya, ke depan kita juga melihat logistik nih sebagai kebutuhan primer gitu ya Pak, ya, seperti tadi layanan listrik dan juga air gitu. Iya. Bagaimana perusahaan itu melihat hal itu udah terjadi gitu Pak? Iya, kalau saya lihat sih mereka udah mulai aware ya terhadap logistik ini sebagai yang kalau kita boleh pinjam urat nadi tadi, gitu ya. Jadi logistik ini sangat penting, terutama untuk para pebisnis yang mau mengembangkan bisnisnya di Indonesia tentu dengan selain mengembangkan bisnisnya juga mempertahankan market share-nya. Karena mereka kan berkompetisi antar industri ini. Kecepatan pengiriman barang ini sangat penting buat kompetisi mereka, gitu. Sejauh mana sih Pak tadi kejar-kejaran antara kebutuhan mereka untuk expand dan juga lain parcel sendiri untuk expand wilayah sendiri? Siapa yang lebih dulu biasanya Pak yang mulai itu Pak? Biasanya kalau kita sih expand wilayah, kalau sekarang ya land parcel, kalau di setiap kota ada bandaranya pasti bisa dikirim model land parcel. Pasti bisa dikirim. Cuman yang menjadi challenge kita adalah biasanya area-area kalau boleh saya pinjam istilahnya 3T ya, terluar gitu ya, terjauh. Nah, itu yang masih PR buat kita. Gitu. Kita masih mengembangkan terus daerah-daerah tersebut network kita di sana. Jadi mungkin kalau kita boleh tahu di Indonesia ini sangat familiar dengan COD ya. Yeah. Nah, COD ini unik. Di daerah-daerah yang pelosok itu COD ternyata sangat tinggi marketnya. Sehingga memaksa kita sebagai pelaku logistik untuk juga mengejar membuka network di daerah itu. Gitu. Karena ada demand-nya. Karena kalau ada demand-nya nggak ada supply-nya kan nggak bisa kita layanin juga. Gitu. Jadi salah satu yang membuat kita juga semakin berusaha untuk mengejar network kita semakin expand lebih luas tadi adalah sektor COD. Itu. Termasuk di layanan B2B Pak ya? Kalau di B2B enggak terlalu banyak COD. Itu yang COD ini banyakan yang UMKM. Dan itu juga berdampak tadi Pak strategi diri layanan parcel ke depan itu. Betul. Potensi ke depan Pak layanan parcel sektor apa lagi yang mau digarap atau dilihat gitu? Ya. Kita baru launching produk namanya Minipack. Minipack ini juga salah satu research tim kita terhadap market ya. Minipack ini adalah pengiriman 300 gram. 300 gram. Jadi kalau rata-rata pengiriman kan rata-rata minimum 1 kilo. Ya, nah kita bikin yang 300 gram. Gitu. Kenapa kita bikin yang 300 gram? Karena kita lihat segmen marketnya ada. Dan selama ini mereka mengeluhkan harga yang mahal, tanda kutip. Sehingga akhirnya kita coba akomodir dengan Minipack. Nah, selain itu, kita juga mengembangkan market di Malaysia. Di Malaysia ini kita sudah membuka cabang. Sejak tahun lalu progresnya sudah kita lakukan. Tahun ini kita akan matangkan. Kenapa kita buka di Malaysia? Karena di sana banyak pelaku usaha yang menyasar marketnya di Malaysia. Sehingga pengiriman barang dari Indonesia ke Malaysia itu bisa lebih cepat sampai. Sekarang kita tuh udah ada produk Interpack namanya. Interpack tuh ke 50 negara lebih di seluruh dunia. Nah, kita coba kembangkan yang fokus di Malaysia, yang networknya Lion Group juga nih. Gitu. Selain di sana banyak rekan-rekan kita tenaga kerja Indonesia yang kerja di sana banyak. Marketnya juga besar. Para pelaku usaha juga menyasar market Malaysia lewat iklan-iklannya. Jadi distribusi barang ke Malaysia itu akan sangat tinggi. Makanya kita prepare dari sekarang, kita lagi perkuat operation kita di sana. Kita juga lagi bangun brand kita di sana, brand kita sendiri di Lion Parcel. Gitu. Jadi ke depan dari Malaysia ke Indonesia pun juga akan bisa kuat kita. Gitu. Jadi harapan kita memang ke depannya seluruh marketnya, seluruh networknya Lion Group itu kita bisa buka Lion Parcelnya di sana. Gitu. Menarik banget. Jadi kita makin optimis gitu ya Pak melihat logistik di Indonesia ini akan terus menyebar, distribusi kuat, semua masyarakat bisa menerima layanan yang mungkin yang sama ini kuat di Jawa gitu ya Pak ya. Iya, sebenarnya unik sih kalau kita bilang ekonomi lagi lesu, tapi kalau saya melihatnya dari sisi logistik, itu pengiriman ke daerah tuh banyak banget.
Artinya apa? Sebenarnya daya beli masyarakat masih ada gitu ya. Masih ada. Karena kalau kita dari pelaku dari sektor logistik, sebenarnya paling gampang ngelihat jumlah paket yang dikirim sebenarnya kan. Iya. Gitu. Sebenarnya walaupun ini mungkin bagian dari masih bagian layer paling atas lah gitu ya. Tapi secara sekilas saya lihat daya beli masyarakat Indonesia ini masih cukup tinggi, terutama pembeli-pembeli dari sektor UMKM ya. Gitu. Bahkan mereka juga mulai menyasar tadi yang saya bilang market ke luar negeri. Itu juga hasil riset kita ke pelaku-pelaku usahanya. Jadi mereka tuh ngomong sama kita bahwa market di Indonesia ini memang bagus sebagai baseline mereka. Tapi mereka kalau mau cari margin yang besar, jualnya keluar. Gitu. Menarik banget Pak Arif. Ya mungkin perbincangan kita berakhir di sini Pak. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Pak Arif ada yang ingin disampaikan gitu ke Sobat Bisniswa melihat potensi ke depan apa aja yang akan dikembangkan oleh Lion Parcel Pak. Oke. Kebutuhan logistik ke depan akan semakin dinamis. Lion Parcel akan selalu memberikan solusi yang tepat bagi para pelaku usaha dan UMKM. Sehingga Lion Parcel akan memberikan posisi pelayanan yang terbaik ke depannya. Menjadi salah satu logistik yang berani diandelin. Terima kasih banyak Pak Arif Wibowo udah mau sharing berbagai insight dan pandangan inspiratif ya. Semoga Sobat Bisniswa bisa menemukan inspirasi dari perbincangan kita kali ini Pak. Nah baik, bagi Sobat Bisniswa jangan lupa like, comment, dan subscribe dari Redaksi Siswa. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama para pemimpin bisnis inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100,
bekerja sama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan assessment tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Korkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media-Inc. dan @majalah_Mix-Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.